140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku martial art dan sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sineon berhadapan dengan makhluk yang dikenal dengan Dragon Blood. Fenomena penyatuan dungeon terus terjadi, dan para Dragon Blood muncul di berbagai dungeon setiap negara. Hingga kemudian Sineon bersama Alex bertemu dengan raja mereka bernama Altair untuk negosiasi. Altair merapalkan mantra. Tolong jangan terkejut, aku hanya menggunakan translation magic agar kita berkomunikasi dengan lancar. Sineon heran, kau benar, ini jauh lebih mudah. Jadi apa yang Mardil dan bawahanmu katakan padamu? Altair menjawab, mereka bilang hampir mati di tangan seorang yang bernama Cha Sineon, dan mereka juga bilang aku harus berhati-hati terhadapnya. Sekarang aku melihatmu langsung dan laporan itu akurat. Jika kita bertarung, maka akulah yang akan mati. Sineon tersenyum, aku suka kejujuranmu. Para Dragon Blood tidak berbohong. Bagi kami yang menggunakan kekuatan dari lidah, berbohong sama saja dengan menipu diri kami sendiri. Sineon menjawab, baguslah jika kau sudah sadar akan hal itu. Agaknya aku bisa menebak apa yang ingin kau pinta. Kau ingin membiarkan ras dragon tinggal di dunia kami, bukan? Kau berencana untuk menginvasi kami, tapi karena hal itu tidak bekerja, kau mengubah rencana. Aku tidak bisa membantah hal itu. Jadi apa kau memperbolehkan kami untuk melakukan itu? Tidak, seharusnya kita tidak pernah bertemu, tapi aku akan membiarkan kalian tinggal di sini dengan satu syarat. Altair senang. Benarkah begitu? Terima kasih banyak. Tunggu dulu. Kami hanya akan mengizinkan untuk kalian tinggal di dalam dungeon karena manusia lainnya tidak akan setuju kau tinggal di bumi. Dan yang perlu kalian lakukan adalah menghabisi semua demon yang mencoba untuk menyeberang ke sini. Apa ada yang mau kau sampaikan lagi? Altair menghela nafas. Sebenarnya lingkungan ini agak kurang ideal, dan jika kau ingin kami melawan demon, bukankah itu artinya kau hanya ingin menggunakan kami sebagai tameng? Sineon tersenyum sinis. Itu adalah sesuatu yang harus kau persiapkan. Baiklah, sepertinya aku tak punya pilihan lain. Aku akan menerima tawaran itu. Sebagai gantinya, aku memiliki beberapa permintaan yang harus dipenuhi. Kau berkata fenomena retakan meluas dan penyatuan dungeon sedang terjadi, bukan? Pertama, beri kami persediaan makan. Kedua, tolong setidaknya biarkan aku pergi ke bumi. Kalau dungeon tempat kami tinggal tidak terhubung, kami membutuhkan cara untuk menghubungi satu sama lain. Bagaimana menurutmu, Alex? Alex bilang, jika kita ingin memanfaatkan mereka sebagai pertahanan, mereka membutuhkan cara untuk berkomunikasi dengan kita. Kurasa itu tidak masalah selama mereka tidak mencoba melakukan hal yang konyol. Sineon bilang, itulah katanya. Kalau begitu negosiasi ini sudah disepakati, bukan? Mereka berjabat tangan. Altair pergi. Kalau begitu aku akan kembali dan memberitahu orang-orangku. Ia masuk kembali dalam retakan. Beberapa waktu berlalu. Sineon sejenak berpikir. Penyatuan dungeon terus terjadi, tapi berkat para dragon yang bermigrasi membangun markas mereka di dalam dungeon, mereka bisa mengelola retakannya. Untuk sementara kita tidak akan mengalami masalah yang disebabkan oleh retakan dungeon. Di suatu tempat Sineon sedang berdiri, Altair datang. Aku kemari untuk membicarakan pintu masuk ke bumi denganmu. Sebelumnya aku belum bisa mendiskusikan itu karena kami sibuk menyelesaikan sesuatu. Sineon bertanya, lalu bagaimana rencanamu tentang dungeon yang terus terhubung ini? Altair menjawab, aku punya kemampuan yang disebut dimensional teleportasi. Dengan itu aku bisa melakukan teleportasi saat aku mengetahui koordinat suatu tempat di bumi. Asal aku sudah mengetahui koordinatnya, aku bisa teleport dengan instan. Kita akan bisa saling terhubung dengan itu.
Mendengarnya Sineon kaget, ia langsung bersikap manis. Dalam hatinya ia bilang, selama ini jika aku ingin melakukan perjalanan jarak jauh, aku harus teleport berkali-kali dan itu melelahkan. Aku harus bisa menguasainya. Sineon bilang, itu skill yang cukup bagus. Bisakah aku mempelajari skill itu juga? Maukah kau mengajariku? Mendengar itu Altair heran. Sebenarnya itu skill yang digunakan oleh para dragon, tapi sepertinya mungkin kau bisa mempelajarinya karena kau sangat kuat. Kalau begitu aku akan mengajarimu, tapi sebagai gantinya, jika jumlah demon yang datang terlalu banyak, aku ingin kau berjanji padaku kau akan datang membantu kami. Sineon terlihat bahagia. Baiklah, lagi pula jika mereka berhasil melewati kalian, kamilah yang selanjutnya akan menghadapi mereka. Kalau begitu kita sudah sepakat bukan? Di sana Altair mulai mengajari Sineon. Setelah itu di tengah pembicaraan, mereka sadar sesuatu. Seseorang datang. Guild Master, ada berita darurat dari kantor pusat Guild Taiji. Monster dalam jumlah besar muncul di pusat Bucheon. Di kota Bucheon, para monster keluar dari dalam dungeon. Mereka menghancurkan sisi kota. Monster burung berterbangan menghancurkan gedung dan menyerang warga sipil. Pasukan hunter mulai bertarung. Eunseol terlihat di sana. Ia menyerang dengan panahnya. Aku tidak mengira sejumlah besar monster yang sangat berbahaya akan muncul di sini. Eunseol melesatkan anak panahnya. Serangannya menumbangkan beberapa monster. Sialan, mereka terlalu banyak. Kenapa ini terjadi? Tepat setelah Sineon dan wakil Guildmaster Cha pergi, para hunter lain juga ikut bertarung. Di sini terlalu banyak orang yang belum dievakuasi. Eunseol tanpa henti terus menembakkan panahnya. Di sana ia heran karena para monster mengeluarkan energi hitam. Serangannya tak mempan. Sialan, aku harus lari sekarang. Tapi mendadak tubuhnya tak bisa bergerak. Aku tak punya energi lagi. Satu monster siap menyerang. Tapi kemudian sebuah serangan mengalahkan monster yang menyerang Eunseol. Sineon datang memasuki pertarungan. Kau seharusnya berhati-hati. Ia langsung memberi healing. Aku sedang mempelajari dimensional teleport saat aku menerima laporan ini. Jadi jangan tanyakan kenapa aku cepat sampai ke sini. Eunseol menjawab, bagaimanapun itu syukurlah kau di sini. Situasinya sangat buruk. Terlebih para monster ini mengeluarkan energi yang berbeda daripada monster yang sudah kami temui sejauh ini. Sineon langsung mengeluarkan sihir api. Aku akan menyingkirkan mereka semua sekaligus. Ia langsung menembakkan bola api ke arah para monster yang berterbangan. Monster-monster itu seketika hangus terbakar. Sekarang aku sudah membereskan sejumlah besar dari mereka. Untuk pembersihan sisanya kuserahkan padamu. Aku akan kembali ke tempatku semula. Kemudian Sineon pergi menggunakan teleport dan kembali menemui Altair. Sepertinya aku harus segera mempelajari dimensional teleport. Aku sangat lelah karena harus menggunakan teleport berkali-kali. Di sana Sineon membawa satu monster burung. Ini monster yang menyerang kota. Ini pertama kalinya lebih dari ribuan monster yang sangat berbahaya muncul secara bersamaan. Sesuatu telah berubah. Altair mencoba memeriksanya. Kemudian ia sadar sesuatu. Ini tidak bagus. Para monster ini telah dipengaruhi oleh para demon. Aku yakin juga kau merasakan sesuatu yang aneh. Main magic telah dirapalkan kepada monster itu. Itu adalah tipe magic yang sangat disukai oleh para demon. Alasan kenapa mereka melakukan ini aku juga masih tidak tahu. Bisa jadi ini sekedar candaan untuk membuat mereka terhibur. Sineon kesal. Mereka sepertinya orang-orang gila. Kau benar. Itulah kenapa kami juga menghindari para demon. Jika situasi ini terus berlanjut, itu artinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Ada kemungkinan mereka juga sudah mempengaruhi monster lain di dimensi lain. Dan mungkin akan menyeberang ke bumi lewat metode lain selain dungeon.
Mendengar itu, Sineon menghela nafas. Artinya akan ada banyak pekerjaan untukku. Aku harus mencari jejak mereka selagi melindungi dungeon-dungeon ini. Kita harus cepatnya menemukan cara efektif mencari tahu titik retakan dungeon yang akan muncul, karena itu akan memudahkan kita. Altair mencoba menyemangati. Itu benar-benar tidak mudah bahkan untuk hunter veteran sepertimu. Tapi kau sangat kuat. Tanpa dirimu tempat ini tidak akan bisa bertahan. Kau itu sudah mendapatkan berkah dari dewa. Sejenak Sineon teringat saat di Morim. Apa seorang pria yang terperangkap dalam gua dengan panduan seni bela diri termasuk mendapatkan berkah? Aku sendiri tidak tahu, tapi aku akan menjadi sesuatu dengan usahaku sendiri. Di sebuah dungeon, para hunter dihabisi oleh seorang demon lemah sekali. Kelihatannya semua hal akan jauh lebih cepat. Kemudian cerita berlanjut keesokan harinya. Berita mulai ramai. Jumlah total penduduk yang menghilang dari insiden Bucheon saat ini masih belum diketahui. Sampai saat ini para penyelamat masih mencoba untuk menemukan mereka. Pemerintah dan guild Taiji, mereka melakukan pemulihan dari kerusakan yang diterima. Mereka juga sedang menaklukkan monster yang tersisa. Amerika dan Rusia sampai menderita kerugian dan sempat kewalahan meski ada hunter level 70 mereka. Korea yang terbaik berkat kekuatan Sineon. Insiden munculnya monster dari dalam dungeon kini menyebar ke seluruh dunia. Di Bandara Internasional Volkovo, Rusia, Sineon sudah berada di sana. Sineon, ternyata kau ada di sana. Seorang wanita sudah menunggu. Sineon bilang, aku tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kenapa kau langsung memanggil nama aku? Wanita itu menjawab, orang-orang akan berpikir kalau kita itu teman. Tentu kita berdua sama-sama dari Morim. Hal baik untuk kita berteman sungguhan. Dia adalah seorang hunter Rusia bernama Elena Smirnova. Kau ingin aku membawamu ke dungeon tempat para dragon berada, bukan? Haruskah kita langsung pergi? Sineon bilang, lebih baik begitu. Para dragon saat ini sedang melindungi dungeon dan aku sedang mencoba membangun jaringan komunikasi untuk memperkuatnya. Mereka kemudian pergi. Di dalam mobil, Elena heran. Aku menemuinya karena Alex meminta, tapi memang apanya yang hebat? Dia kelihatan biasa saja. Sineon heran. Berapa lama kau berencana melihatku terus seperti itu? Elena bilang, aku hanya kagum karena kau adalah seorang yang lebih kuat dari Alex. Memang aku tidak bisa mengetahuinya hanya dengan melihatmu. Jadi haruskah kita keluar dan bertarung sekali saja? Sineon menjawab, ayo kita lakukan jika itu maumu. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah dungeon. Elena berkata, seperti yang kau tahu, mereka memanggilku Ice Empress di dunia Morim. Sineon menjawab, kurasa kau dari Ice Palace. Benar sekali, apa kita bisa mulai pertarungannya? Kalau begitu maju saja. Elena mulai mengalirkan kekuatannya. Gerakan tangannya menghasilkan serangan es yang menjalar. Sineon bisa menghindar dan sudah berada di belakangnya. Elena mengeluarkan dagger, tapi pergerakan Sineon lebih cepat. Sineon menggores Elena. Elena bilang, tidak heran Alex kalah darimu, seperti yang diduga dari seseorang yang mengalahkan dragon dan membuat perjanjian dengan mereka. Aku bahkan tidak bisa memahami seberapa kuat dirimu. Sineon menjawab, siapa bilang aku mengalahkan dragon? Aku hanya menyelesaikan konflik dengan obrolan yang damai. Kemudian Sineon langsung mengeluarkan skill. Lihat ini baik-baik. Ia menggunakan teleport. Elena heran. Dia pergi kemana? Apa dia baru saja menghilang? Dari belakang Sineon datang bawa Altair. Kini Sineon sudah bisa menggunakan dimensional teleport. Aku di sini. Elena bilang, apa yang baru saja terjadi? Kau baru saja menghilang, bukan? Sineon menjawab, sudah kubilang padamu aku sedang mencoba untuk membangun jaringan komunikasi pada dragon. Di sana Altair memperkenalkan diri. Apakah orang yang bertanggung jawab di wilayah ini?
Kalau begitu ambillah, hubungi aku jika kau meminta bantuan dari rasku. Kau hanya perlu menelepon nomor ini. Elena heran. Astaga, kenapa Dragon punya nomor telepon? Simeon bilang, aku yang membuatkan itu untuknya, agar kita bisa lebih mudah berkomunikasi. Altair bilang, karena kita sudah mendapatkan titik koordinat di wilayah ini, aku akan kembali sekarang dan memberitahu orang-orangku. Kemudian Simeon menerima panggilan. Ia bilang pada Elena, sepertinya aku tak bisa mengantarmu pergi. Terima kasih atas kerjasamanya. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Elena menjawab, baiklah, aku juga akan kembali. Simeon menggunakan teleport dan pergi. Tak lama pengawal Elena datang. Ada masalah besar, tolong lihat ini. Banyak monster yang keluar dari dungeon bagian barat Republik Saka. Mendengar itu Elena panik. Kalau begitu beritahu yang lain untuk menuju ke sana. Meskipun kita pergi sekarang, sepertinya akan ada banyak nyawa yang hilang. Cerita berpindah ke Korea. Lee Ji-hye terlihat sedang melawan para lapak golem. Tak lama Simeon muncul. Simeon langsung memberikan serangan yang langsung membekukan para monster. Ji-hye bilang, Simeon, bagaimana kau bisa ada di sini sangat cepat? Apa kau sudah mendengarnya? Saat ini aku mencoba membunuh para monster yang keluar dari dungeon. Aku juga mengirim para hunter yang tersisa ke kota. Kuestimasikan setidaknya ada ribuan monster yang keluar dungeon. Simeon menjawab, aku sudah mendengarnya. Aku yakin sekarang kau bisa mengatasi masalah yang ada di sini dengan kemampuanmu. Aku akan pergi membantu yang lain di kota. Jadi sampai bertemu lagi. Simeon pergi menggunakan teleport. Di tengah kota, para hunter sedang melawan monster. Simeon melihat kondisi itu dari langit. Ia mengeluarkan skill Spirit Tonggu. Simeon berkata, berkumpul. Tapi monster-monster itu tidak terpengaruh oleh skillnya. Sialan, mereka menolak perintahku. Apa yang terjadi? Terlihat seorang demon di sana. Ia menyadari kehadiran Simeon dan langsung mendekat. Siapa dirimu? Simeon bilang, aku penasaran siapa orang yang menghalangiku. Mungkinkah itu dirimu? Kau itu demon bukan? Sorot mata demon berubah. Sekarang waktunya bagimu untuk mati. Tapi skill itu tak mempan pada Simeon. Tunggu, mengetahui kau bisa tahu keberadaan kami, itu berarti kamu memiliki hubungan dengan para kadal itu. Apa kau yang mencoba menggunakan mind control dengan area yang luas barusan? Simeon tak mau menjawab. Demon itu kesal. Jawab, aku makhluk rendahan. Simeon meledek, kenapa juga aku harus menjawabnya? Simeon kini dikepung. Kemudian ia mengumpulkan energi di tangannya. Kalau kalian adalah demon, maka ini sudah cukup untuk menangani kalian semua. Simeon melemparkan serangan. Serangan itu menghabisi para demon di belakangnya. Kenapa kalian lemah sekali? Tembak dan habisi dia. Para demon mengeluarkan kekuatan dari ujung tombak dan menyerang Simeon bersamaan. Sebuah ledakan terjadi. Tapi di sana Simeon memasang barrier pelindung dan selamat. Buat menjadi pertarungan dekat. Dengan tombaknya para demon langsung mengepung. Simeon dengan tenang bisa menghindari setiap arah serangan mereka. Dengan mudah Simeon menghabisi mereka. Kalian hanya berlaga sok kuat, tapi kalian benar-benar lemah. Simeon mengeluarkan pedang Mind Sword dan langsung memberi tebasan. Kemudian Simeon menelepon seorang. Aku panggil Altar dari dalam dungeon. Sekarang aku akan mencoba koordinat ini secara langsung. Kalian tunggu sebentar. Simeon pergi melakukan teleport. Di sana para demon heran. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.